Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali saya Pendeta Maranda Girsang dari GKRD Chemistry mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan. Pagi ini firman Tuhan akan mengajar kita berkaitan dengan batas usia dan akhir usia para imam melayani Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 8 ayat 23 sampai 26. Bunyinya demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan, dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan menetapkan batas usia memulai pelayanan bagi suku Lewi, yaitu di mana dikatakan di dalam ayat 24-25. Bunyinya seperti ini. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya bekerja pada kemah pertemuan. Ayat 24, sekali lagi. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya bekerja pada kemah pertemuan. Tidak dijelaskan alasan mengapa batas usia mulai pelayanan di kemah suci itu bagi orang Lewi harus dimulai dari umur 25 tahun. Dan juga tidak disebutkan harus yang sudah berumah tangga. Tapi kita bisa menduga adalah kemungkinan besar bagi bangsa Israel dari dalam ketetapan Tuhan, usia 25 tahun itu adalah usia awal orang yang dianggap dewasa muda. Jadi seorang yang sudah bisa bertanggung jawab, seorang yang bisa dipercayakan melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi mereka berusia 25 tahun diwajibkan ambil bagian di dalam tugas pelayanan di kemah suci. Lalu ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Batas usia mereka berhenti pelayanan dikatakan adalah umur 50 tahun. Nah, tetapi dalam ayat 26 diberi penjelasan tambahan. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Jadi tambahannya adalah mereka diberhentikan dari jabatan, tapi boleh membantu pelayanan saudara-saudaranya. Jadi bukan mereka berhenti pelayanan, yang mereka diberhentikan adalah dari posisinya, dari jabatan. Tapi tugas-tugas pelayanan mereka diizinkan untuk membantu. Jadi kalau kita melihat dimulai dalam usia 25 tahun, berakhir dalam usia 50 tahun, maka usia pengabdian itu 25 tahun saja, saudara-saudara. 25 tahun itulah masa di mana seseorang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan bagi orang Lewi, lalu usia 50 tahun dan seterusnya adalah usia di mana dia bebas dari jabatan sebagai orang yang melayani kemah suci. Dia boleh membantu, tapi tidak punya jabatan. Jadi kalau kita merujuk kepada Mazmur 90, di mana firman Tuhan mengatakan usia manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun, berarti ada 25 tahun usia yang dinikmati tanpa tanggung jawab dan beban yang berat oleh karena jabatan sebagai di dalam pelayanan kemah suci. Lalu 25 tahun sampai umur 50 tahun dengan sebuah jabatan dalam pelayanan di kemah suci. Lalu usia 50 tahun sampai 70 tahun atau 80 tahun
ada 20 sampai 30 tahun dibebaskan dari tanggung jawab jabatan sebagai yang melayani di kemah suci. Ini indah sekali cara Tuhan mengatur kehidupan orang-orang yang melayani Dia. Dari 0 tahun sampai 25 tahun adalah usia untuk mempersiapkan diri, belajar, bermain, menikmati masa muda. Tapi usia 25 tahun fokus untuk Tuhan sampai umur 50 tahun. Usia 50 tahun tidak lagi menjabat, tapi boleh melayani, dia menikmati masa usia tuanya. Dia masih bisa bermain dengan cucunya, dia masih bisa bercengkrama dengan pasangannya, karena masih kuat usia 50 tahunan. Suatu prinsip hidup yang indah. Bagaimana penerapannya bagi kita orang percaya? Saya tahu di beberapa sinode, jabatan sebagai gembala itu seumur hidup. Ada sampai tua, baru diganti. Tapi ada di sinode tertentu, batas usia pengabdian dalam jabatan sebagai gembala, sebagai pendeta, itu usia 60 sudah pensiun. Usia memulainya beragam. Nah, tetapi saya kira pentingnya di situ adalah penerapan tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita mengatur kehidupan kita. Ada usia 25 tahun, diasuh oleh orang tua, usia kanak-kanak, usia remaja, usia pemuda, untuk bersenang-senang. Lalu masuk kepada pengabdian pada Tuhan. Lalu sesudah itu ada usia menikmati pengabdian. Tapi juga ini memberi peluang regenerasi kepada pemimpin-pemimpin baru. Seorang pemimpin dalam pelayanan tidak harus diganti karena dia sudah mati. Seharusnya seorang pemimpin, dia diganti ketika dia bisa melihat penggantinya membawa pelayanan itu lebih besar lagi, lebih luas lagi. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mengelola hidup kami, untuk batas waktu pengabdian kami kepada Tuhan, dan waktu hidup kami untuk menikmati kehidupan yang seperti yang Tuhan rencanakan. Kiranya di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami diberi hikmat, di dalam kami melayani Tuhan, dan mengemban jabatan pengabdian kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.